belum berakhir Pak, dan itu terus dilakukan. Anda sendiri sebagai kuasa hukum dari tersangka yang dilaporkan oleh pihak terkait ini, menurut Anda atau sorotan Anda seperti apa ini? Baik, terima kasih Bung Albadar atas tugas pers hari ini. Terkait dengan pernyataan yang beredar di luar, sebenarnya tidak dalam hal membuktikan bahwa atau melengkapi bukti-bukti yang seperti kemarin konferensi pers kita sampaikan. Seharusnya pihak pelapor melengkapi bukti-bukti yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan, di mana pelapor telah mendalilkan bahwa ada dugaan ijazah palsu yang dimiliki klien saya. Untuk itu pelapor segera memberikan saksi-saksi atau membantu penyidik atau dalam rangka mempercepat ini persoalan agar publik lebih mengetahui ini dengan jelas, menyampaikan saksi-saksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Karena saat ini yang menjadi dasar pelapor ini hanya pada LA Dikti, yang mana itu sebagai sumber informasi sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Karena kalau kita mendasari pada LA Dikti ini, ya undang-undang itu terbentuknya LA Dikti itu mendasari pada Undang-Undang 12 itu, sehingga tentu kan hukum tidak bisa berlaku surut. Dimana kan klien saya wisuda itu pada tahun 2004, mana mungkin undang-undang baru terbit 2012 lalu bisa memverifikasi data klien saya. Banyak persoalan yang terjadi seperti ini, tetapi harus kita lakukan langkah-langkah yang tepat, dimana saat ini kalau menyampaikan dugaan seperti itu, ya saat ini kan kampus Az-Zahra ini masih berdomisili di Jakarta dan sampai sekarang tidak pindah. Pelapor segera ke Jakarta agar publik jangan terlalu dibuat spekulasi seakan-akan terjadi pembelahan dan membuat opini-opini sesat. Sebenarnya tidak boleh. Kampus Az-Zahra ini masih ada di Jakarta sampai dengan saat ini. Pelapor bersama kuasa hukumnya pergi ke Jakarta atau menyampaikan surat apapun atau mendesak pihak kepolisian menyurati kampus Az-Zahra untuk memperjelas duduk persoalan, bukan dengan kita melayangkan opini-opini sesat ke publik. Ya, baik Bung, saat ini kan sudah diproses sampai ke pihak penyidik atau laporan ke pihak polisi. Sudah sejauh mana langkah pihak kepolisian untuk menuntaskan kasus ini, Pak? Sampai dengan saat ini kita belum pernah dipanggil. Klien saya belum pernah dipanggil. Itu artinya bahwa bukti yang dimiliki saat ini masih lemah untuk memposisikan klien saya dipanggil baik sebagai saksi ataupun sebagai terlapor yang diposisikan sebagai terlapor. Sampai dengan saat ini belum dipanggil. Kenapa belum dipanggil? Karena sifat laporan yang pelapor sampaikan ini masih bersifat dengan menggunakan sumber LA Dikti, yang mana LA Dikti itu cuma sifatnya informasi sebagaimana pasal 56 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 tentang perguruan tinggi itu. Ya, katakanlah laporan tidak benar dan itu dianggap mempelancarkan nama baik dari anggota DPRD yang bersangkutan. Apakah ada tuntutan balik atau seperti apa? Jadi Bung Albadar, kita tegaskan lagi, kita telah melayangkan laporan polisi. Itu pure murni adalah pelanggaran terhadap Undang-Undang IT. Kenapa pelanggaran terhadap Undang-Undang IT? Pelapor pada saat menyampaikan laporan polisi tetapi telah melakukan siaran langsung menggunakan akun Facebook dengan beberapa akun yang melakukan postingan-postingan yang melecehkan klien saya. Maka kami menilai bahwa tindakan yang demikian adalah pure murni adalah pelanggaran terhadap Undang-Undang IT. Dan pelapor juga melayangkan surat ke sejumlah lembaga yang mana sampai dengan polsek yang ada di Kebesaran sana menerima surat tersebut. Apa tujuannya sebenarnya? Tujuannya ketika disebarkan itu surat-surat sampai ke polsek Kebesaran ini, tujuannya adalah mencemarkan nama baik klien saya. Untuk itu kami telah melayangkan laporan sebagaimana kami yang ada di Polres Maluku Tenggara, dan sudah berproses sebagaimana juga laporan mereka.
Ya baik, Bung, ini kan tersangka ini kan anggota DPRD yang saat ini masih berada pada lembaga DPRD. Berarti kan verifikasi aktual dari data awal itu kan KPU. Apakah ini juga menjadi acuan untuk Anda sebagai kuasa hukum untuk menghadirkan KPU ketika itu proses ke pengadilan, Pak? Kalau kita bicara kalau ke KPU ini sebenarnya langkahnya sudah terlalu jauh. Posisinya kan persyaratan untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPRD itu bukan persyaratan menggunakan ijazah strata 1, tapi syaratnya adalah ijazah SMA. Syarat strata 1 sebagai pelengkap aja. Sebagaimana itu Perkap yang ada dan undang-undang tentang kepemiluan. Syaratnya itu yang jelas. Tapi kalau kita bicara tentang KPU sebenarnya langkahnya sudah terlalu jauh. Langkah untuk membuktikan ini ijazah palsu sebenarnya kita telah mempresentasikan minggu kemarin yang saat kita konversi pers ini. Sekarang kita lihat aja posisi ijazah palsu yang dituduhkan ke klien saya ini, dugaan ijazah palsu ini, dari keseluruhan ijazah itu mana yang tidak memenuhi syarat, artinya mana yang terjadi kekurangan ataupun terjadi cacat di situ. Kita lihat mulai format ijazah antara klien saya dengan ijazah yang kami membandingkan kemarin, ijazah saudara Tuce Kabakoran. Dari dua ijazah itu tidak ada cacat sama sekali. Semuanya sama, strukturnya sama, kertasnya sama, semuanya sama. Lalu mereka mendalilkan ijazah palsu, dasarnya di mana? Kalau dasarnya cuma Adikti yang sebagai sumber informasi, itu kurang tepat sebenarnya. Sehingga mereka harus melengkapi bukti-bukti yang lain. Minimal orang yang tahu lah kalau memang mereka menuduhkan klien saya membuat ijazah di mana ya. Minimal bersama-sama. Mungkin pada saat klien saya membuat ijazah atau itu kan mungkin ada orang yang bisa menerangkan seperti itu. Silakan penyidik ada dan mereka memberikan saksi-saksi itu ke kepolisian untuk mempercepat persoalan ini. Ya, hingga sampai saat ini Pak inisial HR langkahnya seperti apa nih, Pak? Jujur saja, kasus ini semakin berlarut-larut, maka akan memposisikan klien saya sebagai korban kembali. Bukan sebagai terlapor, tapi diposisikan sebagai korban. Di mana yang bersangkutan adalah tokoh masyarakat, anggota DPRD 3 periode, yang memiliki kepercayaan di masyarakat. Sehingga larutnya kasus-kasus ini memposisikan klien saya kembali bersalah. Padahal beliau ini adalah benar. Beliau kuliah sampai dengan selesai semua itu jelas, tapi kembali lagi saya katakan bahwa kalau kita mendasari pada Adikti itu yang sifatnya informasi, memvalidasi data, itu saya kira kurang tepat. Maka langkah yang paling efektif, mereka mendatangi kampus atau mendesak pihak kepolisian segera menyurati pihak kampus agar duduk persoalan ini jelas dan terang benderang sebagaimana yang ada dalam peraturan perundang-undangan memenuhi 2 alat bukti. Ya, katakanlah ada si pelapor ingin kembali untuk merujuk untuk kasus ini diperbaiki, ataukah sebagai kuasa hukum maka bagaimana untuk menyelesaikan kekeluargaan itu? Kalau langkah penyelesaian kekeluargaan ini kita selaku kuasa hukum tentu kita bertindak sesuai kuasa. Langkah penyelesaiannya bukan kita yang putuskan, klien saya yang putuskan. Apapun langkahnya tentu kalau langkah penyelesaian akan dikembalikan kepada klien saya dan beliau yang akan memutuskan. Tetapi dengan posisi-posisi seperti ini mewakili klien saya sebenarnya berat hati untuk melakukan perdamaian. Ya, mungkin apa yang Anda harapkan pada semua pihak agar kasus ini diserahkan kepada penegak hukum untuk memproses sehingga mendapatkan kekuatan hukum tetap, Pak? Jadi harapan kami bahwa sebagai masyarakat yang cerdas tentu harus melihat ini persoalan lebih jelas. Saat ini kan memang publik terbelah dua, ada yang mengatakan itu palsu, ada yang bilang asli dan sebagainya. Tapi harapan kami ya publik harus menanti ini persoalan, sehingga kami juga karena publik sudah dibuat juga seperti sinetron yang setiap saat episodenya tayang terus, ya kita juga akan melakukan kasus mereka juga kan kita akan melakukan seperti ini, episode tayang terus lah gitu. Saya kira demikian.